Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di dalam ibadah penantian Roh Kudus. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Dimanapun kita berada, kita mau persiapkan pribadi kita yang terbaik untuk merasakan setiap hadirat Tuhan saat sore hari ini. Mari kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Kita mau bersama-sama menantikan kuasa Tuhan bekerja atas setiap hidup kita, menjamah kita dimanapun kita berada saat sore hari ini. Saya yakin dan percaya dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu Saudara akan senantiasa terus disertai oleh Tuhan. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang sungguh baik, kami mengucap syukur Tuhan, jikalau kesempatan yang baru Tuhan berikan buat kami, untuk kami boleh kembali beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami rindu Bapa, hari ini kami merasakan jamahan yang daripada Tuhan. Kami merasakan Roh Kudus dicurahkan atas setiap hati kami, hidup kami, sehingga Tuhan kami boleh senantiasa terus hidup berjalan dengan Tuhan. Kami boleh senantiasa terus memiliki pengharapan di dalam Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mempersiapkan hati kita. Kami mau buka hati kami Tuhan, untuk kami menerima setiap urapan-Mu. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus benar-benar bekerja atas setiap hidup kami, menjamah kami, memenuhi kami, menutup bungkus kami Bapa. Haleluya Yesus. Menjamah setiap kami Tuhan, sebab roh penghibur itu Engkau janjikan dan Engkau bagikan, Engkau berikan untuk setiap pribadi kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Kami mau buka hati kami, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku
kami bersyukur. Haleluya, jamah hati kami, urapilah kami, penuhilah kami Tuhan dengan urapan yang baru. Haleluya, haleluya, kami berharap padamu, kami bersyukur atas Engkau. Haleluya, ku tinggikan namamu ya Allahku, Allah yang dahsyat dan ajaib, Allah yang perkasa dan mulia, Allah juru selamat kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, tidak ada kasih yang lebih besar dan selain kasih-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang datang ke dunia untuk menebus setiap kami, mengorbankan hidup-Mu. Engkau yang bangkit dari maut dan Engkau yang naik ke surga, menyediakan setiap tempat untuk kami. Bahkan terlebih dari itu Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Dengan janji-Mu yang Engkau memberikan penolong atas kami, biarlah kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah benar-benar kami hidup seturut dengan firman-Mu, sebab kami percaya Tuhan, Roh Kudus adalah penghibur yang Kau kirim buat kami. Roh Kudus menjadi penolong kami, membangkitkan semangat kami, membangkitkan iman kami, membangkitkan pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar. Haleluya Yesus, kami mau lebih lagi Tuhan. Engkau jamah kami, Engkau pakai kami menjadi berkat atas hidup orang lain, menjadi berkat atas keluarga kami, menjadi berkat atas lingkungan kami. Kami tidak akan dikalahkan dan diintimidasi oleh kekhawatiran kami. Kami tidak mau diintimidasi oleh setiap permasalahan kami. Kami tidak mau diintimidasi Tuhan dengan setiap tantangan-tantangan yang ada, sebab kami mau terus Kau bentuk Tuhan. Kami mau terus hidup bersama dengan Engkau, berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus Tuhan, sebab kami percaya Roh Kudus Tuhan Kau curahkan kepada kami hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Dia jamah segenap hidupku dan beri
jamah setiap kami Tuhan. Dia jamah dimanapun kami berada Tuhan. Kuasa-Mu bekerja melawat kami, memperlengkapi kami, menjamah kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kita menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Di masa-masa ini Tuhan, kami mau terus untuk mengucap syukur Tuhan. Kami mau terus untuk meninggikan Engkau Tuhan. Melalui doa pencurahan Roh Kudus ini Tuhan, kami mau menanti-nantikan Engkau lebih lagi Tuhan. Engkau Tuhan yang akan menyiapkan hati kami Tuhan untuk ditaburi firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang akan memberkati kami Tuhan, Kau yang akan menjamah kami Yesus. Melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore, selamat berjumpa di dalam ibadah penantian Pentakosta. Kita sudah memasuki hari yang keempat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan melanjutkan dari khotbah-khotbah sebelumnya di dalam penantian Pentakosta, Roh Kudus yang memulihkan kita, yang kita ambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-7. Hari pertama saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, siapa umatku, siapa yang dimaksud dengan umatku. Kemudian kedua adalah atasnya namaku disebut. Jadi orang yang akan mengalami pemulihan oleh Roh Kudus adalah menyebut nama Tuhan. Dan yang kedua adalah merendahkan diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah sekarang kita akan masuk yang ketiga, yaitu berdoa, berdoa dengan tekun. Kemudian besok kita akan sampaikan tema mencari wajah Tuhan, mencari wajahku. Lalu yang kelima itu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Firman Tuhan demikian, dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema hari yang keempat adalah berdoa. Berdoa. Saya tidak meragukan lagi Bapak Ibu Saudara semua telah memiliki sikap berdoa, semangat berdoa, antusias untuk berdoa, kesetiaan kita berdoa, kedisiplinan kita berdoa, keseriusan kita berdoa, keuletan kita berdoa, kualitas kesungguh-sungguhan kita berdoa. Karena sudah 3 tahun kita ini telah membahas tentang doa, tentang kekuatan sebuah doa. Maka kalau Bapak Ibu Saudara baca di depan gereja ini ditulis the power of prayer, kekuatan sebuah doa. Doa itu mempunyai kekuatan yang dahsyat, doa itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nah, kehidupan berdoa itu menjadi kesukaan kita. Saya menginginkan Bapak Ibu Saudara semua memiliki gaya hidup berdoa, suka berdoa, hobi berdoa, mempunyai kebiasaan untuk berdoa. Di dalam hati kita punya karakter untuk senang berdoa. Dan ini merupakan sangat penting bagi kehidupan kita. Apalagi pada saat ini kita ingin menerima pemulihan dari Roh Kudus. Kita harus menjadi orang-orang yang suka berdoa, mengharapkan Roh Kudus itu memenuhi kita, memimpin kita, membaptis kita, dan kita memohonnya di dalam berdoa. Di dalam menghadapi persoalan-persoalan, masalah-masalah hidup ini, Bapak Ibu Saudara, kita perlu Tuhan, perlu Roh Kudus untuk menuntun kita, memimpin kita. Nah, di sini saya akan menyatakan pernyataan-pernyataan tentang doa. Karena Bapak Ibu Saudara sudah 3 tahun kita berbicara tentang the power of prayer, kekuatan doa. Saya tidak akan membahas panjang lebar tentang doa. Saya hanya ingin menyampaikan pernyataan-pernyataan tentang doa yang akan melengkapi apa yang sudah saya sampaikan di dalam khotbah-khotbah yang lalu. Yang pertama, pernyataan yang pertama, menjadi orang Kristen tanpa doa, tidak berdoa, tidak mungkin lebih daripada orang yang hidup tanpa nafas. Maka ada pernyataan doa orang Kristen adalah nafas hidup. Bagi orang Kristen, doa itu adalah napas kehidupannya. Maka kalau orang Kristen tidak pernah berdoa, maka orang Kristen itu selayaknya tidak hidup. Orang Kristen yang tidak berdoa artinya tidak bernapas, tidak mempunyai kehidupan dengan Tuhan, tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, tidak bisa bernapas, menerima udara yang berasal dari Tuhan, tidak bernyawa lagi, menjadi Kristen yang mati, orang Kristen yang kering, orang Kristen yang tidak ada gairah di dalam spiritualnya, mati rohani, tidak ada gairah rohani. Maka orang Kristen itu adalah orang yang suka berdoa. Yang kedua, mengulang-ulang doa itu seperti mengayuh sepeda. Suatu saat ia akan membawa ke tempat yang kita tuju. Maka jangan jemu-jemu berdoa, jangan bosan berdoa, jangan lelah berdoa, jangan merasa kita ini sudah banyak berdoa. Karena Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Kalau kita lihat di dalam Injil Lukas, ketika Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana seorang janda yang selalu datang kepada hakim yang tidak takut akan Tuhan, hakim yang jahat. Mungkin pagi hari datang untuk minta tolong kepada hakim ini, mungkin siang datang, mungkin sore dan malam datang. Seorang janda ini minta kepada seorang hakim yang jahat, hakim yang tidak adil, hakim yang jahat ini supaya membela haknya.
Kemudian dalam cerita itu dikatakan karena hakim ini merasa disibukkan dengan janda ini, maka hakim yang jahat, hakim yang tidak takut akan Tuhan ini mengabulkan apa yang menjadi permintaan seorang janda ini. Nah, kemudian akhir dari ayat itu Tuhan Yesus mengatakan apa? Camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya, umatnya, orang percaya, orang yang setia kepadanya? Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ini adalah contoh bagaimana berdoa itu tidak jemu-jemu. Maka orang Kristen itu adalah orang yang suka berdoa. Kemudian yang ketiga, pernyataan yang ketiga, jangan dijadikan doa seperti obat yang hanya diminum pada saat sakit, tetapi jadikan doa itu seperti air yang diperlukan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan dijadikan doa itu sebagai ban serep. Jika sudah mentok, kita mengalami kesulitan gitu ya, sudah nggak ada jalan, kita sudah menyerah, baru kita ini berdoa mencari Tuhan. Banyak orang Kristen yang seperti itu. Pada saat sehat, kuat, walafiat, tidak kekurangan, dia mengatakan gak perlu Tuhan, gak perlu berdoa, gak perlu mencari Tuhan, gak perlu baca Alkitab. Tetapi pada saat sakit, tak berdaya, baru dia mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Pada saat dia merasa hebat, merasa kuat gitu ya, tapi menjelang sakit baru dia mau berdoa. Kalau kita ini sudah cukup berlimpah-limpah gitu ya, nggak kekurangan, kita mengatakan, oh aku tidak perlu Tuhan, aku sudah dicukupi, saya sudah bekerja dapat mencukupi kebutuhan saya. Tetapi pada saat kekurangan, baru kita ini mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Pada saat kita ini bahagia, senang, damai, sejahtera, kita nggak perlu Tuhan. Tapi pada saat kita ini dicekeker di Tuhan gitu ya, kita mengalami kesusahan berat, baru kita ini nangis-nangis berdoa kepada Tuhan. Pada saat kita ini nyaman, aman, kita ini damai, nggak ada persoalan apapun. Tapi pada saat kita ini mengalami kesulitan, tiba-tiba pada saat kita ini terbentur dengan persoalan yang tiba-tiba, kemudian kita mengatakan tidak mampu, baru kita ini berseru kepada Tuhan, berdoa. Pada saat kita ini diberkati Tuhan, tapi pada saat susah kita baru berdoa. Kita ini pada saat merasa tenang, nyaman, tetapi pada saat kita ini tertekan, kita baru berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan dijadikan doa itu seperti ban serep. Kalau ban kita ini sudah tidak layak lagi, tidak bisa jalan lagi, baru kita ini mengganti ban. Pada saat kita ini nggak berdaya, pada saat kita ini mengalami kesusahan, pada saat kita ini sakit, pada saat kita ini nggak berdaya, baru kita berdoa. Tapi Bapak Ibu Saudara, berdoa itu adalah merupakan gaya hidup. Maka kalau kita ini belum berdoa, jangan merasa kita ini sudah mampu. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu Saudara, pernyataan yang keempat, berulang-ulang berdoa, oke. Tetapi kesungguhan untuk berdoa itu lebih penting. Bukan berarti kita setahun sekali berdoa gitu, satu hari, bukan begitu. Tapi kita ini berdoa berulang-ulang, ya. Berdoa kita ini tidak jemu-jemu, ya. Tetapi jangan lupa kesungguhan berdoa itu juga lebih penting.
Mungkin kita sudah berdoa 3 kali sehari, ya. Atau mungkin kita sehari berdoa sudah 2 jam atau 3 jam atau 5 jam. Mungkin kita mengatakan 10 jam. Bukannya kita kurang berdoa yang membuat Tuhan itu mengabulkan permintaan kita, tetapi karena kita tidak cukup kesungguhan hati kita untuk berdoa. Berdoa tidak hanya bersifat kuantitas, banyak, berulang-ulang, tetapi berdoa ini adalah kualitas, kesungguhan, sungguh-sungguh berdoa, berdoa yang lahir dari iman, berdoa yang disertai dengan hidup benar, berdoa yang disertai dengan perkenanan kita ini memuliakan Tuhan, memuliakan nama Allah. Yakobus mengatakan doa yang disertai dengan iman besar kuasanya. Maka doa yang sungguh-sungguh, doa secara kualitas adalah doa yang disertai dengan iman, doa yang penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa berulang-ulang ya, tapi mari berdoa dengan kesungguhan, dengan kualitas, yaitu memuliakan nama Tuhan. Yang kelima, doa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa itu mengharapkan supaya Tuhan melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Maka kalau kita ini bisa melakukan, ya kita akan lakukan. Tetapi ketika kita ini tidak bisa melakukan, biarlah Tuhan yang melakukan. Kalau kita ini sudah bisa memilih baju apa yang harus kita pakai, kita tidak usah berdoa minta Tuhan baju warna apa yang akan aku pakai. Kalau kita ini sudah bisa melangkahkan kaki, apakah kaki kiri atau kaki kanan dulu, kita tidak usah berdoa minta petunjuk dari Tuhan. Tuhan, saya akan melangkahkan kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu Tuhan. Kita nggak perlu berdoa yang seperti itu. Kalau kita ini bisa melakukan, kita lakukan. Tetapi pada saat kita tidak dapat melakukan, kita ini minta kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan. Karena Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib, Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Berdoa itu adalah melakukan apa yang tidak mungkin bagi kita, supaya Tuhan melakukan yang bagi kita tidak mungkin, karena Tuhan dapat melakukan semuanya. Maka Bapak Ibu Saudara, berdoalah. Nah, kemudian yang keenam, ketika dirimu merasa kewalahan berhadapan dengan kesibukan, dengan tantangan hari ini, biarkanlah itu menjadi doamu. Artinya begini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang mengatakan, kenapa tidak bisa berdoa? Karena nggak punya waktu. Kenapa tidak bisa datang kepada Tuhan? Karena sibuk. Kenapa tidak membaca firman Tuhan? Karena sudah capek dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa itu merupakan prioritas. Doa itu merupakan satu hal yang harus kita lakukan setiap hari. Maka saya punya prinsip, semakin saya sibuk, maka semakin saya banyak berdoa. Karena berdoa itu merupakan topangan untuk melakukan pekerjaan yang begitu banyak. Semakin sibuk, semakin banyak berdoa. Maka ini adalah prinsip yang harus kita miliki, supaya kita ini menjadi orang yang suka berdoa. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara, berdoa tidak hanya berisi dengan keluhan, tetapi berisi puji-pujian, memuji Tuhan. Berdoa itu memuji Tuhan. Berdoa itu bukan berisi hanya menyampaikan daftar permintaan. Kita kadang-kadang minta daftar permohonan kita ini, kalau kita tulis gitu, itu dari A sampai Z, kemudian kita ulangi lagi dari A sampai Z. Permintaan, ya, minta ini, minta itu, minta
sana, minta sini. Jadi Tuhan itu seperti pembantu kita supaya menyediakan semuanya. Tetapi doa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah doa yang menyerukan haleluya, puji Tuhan, sembah Tuhan, muliakan Tuhan, agungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, karena namanya layak ditinggikan dan Dia layak menerima pujian dari kita. Maka ada doa yang sifatnya apa? Pujian, hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bukan meminta. Itu lebih nyaman daripada kita ini minta itu, karena Tuhan tahu isi hati kita, apa yang menjadi kerinduan hati kita, Tuhan mengerti. Doa bukan permintaan, tetapi lebih daripada itu, yaitu menyerukan namanya untuk kita tinggikan. Sebenarnya doa adalah memuliakan dengan puji-pujian kepada Tuhan. Berdoa bukan hanya pada saat kita ini butuh, pada saat kita ini susah, pada saat kita ini sakit, pada saat kita gusar, pada saat kita kepahitan, pada saat kita ini marah, kita ini kekurangan dan sebagainya. Tetapi berdoa adalah datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, kita tetap datang kepada Tuhan. Di dalam suka dan duka, di dalam kita ini diberkati, ke dalam kekurangan, kita tetap berdoa, mengucap syukur. Kemudian yang ke-8, saudara, berdoa bukan hanya ingat Tuhan yang telah memberkati kita, memberi kekuatan kepada kita, memberi kesehatan, memberi pekerjaan, atau usaha kita ini lancar, berkat keuangan, bukan itu. Tetapi doa karena kita ini diberi sukacita, diberi kekuatan, diberi kesehatan, karena rahmatnya, karena karunia-Nya yang dilimpah-limpahkan kepada kita. Apapun yang kita alami, semuanya ini karena berkat Tuhan. Maka kita ini berdoa, berseru kepada Tuhan. Bukan karena pada saat kita ini mengalami kesulitan, mengalami persoalan dan masalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini baru datang kepada Tuhan berdoa. Tetapi setiap saat karena anugerahnya, karena rahmatnya, karena kasih setianya, karena pertolongannya, karena pimpinannya, karena berkat-berkatnya, karena anugerahnya yang dilimpahkan kepada kita, kita berdoa. Kemudian berdoa yang terakhir, berdoa sebenarnya memuliakan Tuhan, karena tidak ada yang menandingi kuasa Tuhan, tidak ada menandingi nama Tuhan di dunia ini. Maka hanya Dia yang layak menerima pujian dari umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah pernyataan-pernyataan tentang doa. Maka 10 hari ini kita berdoa supaya kita menerima pemulihan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengakhiri firman Tuhan pada sore hari ini, kalau kita melihat di dekor gereja di belakang saya, ini kan tertulis berdoa bagi segala bangsa, atau doa misi bagi segala bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang yang mengatakan begini, mengapa kita ini susah-susah berdoa untuk bangsa-bangsa? Mengapa kita ini repot-repot berdoa untuk bangsa-bangsa? Ngapain kita ini cari-cari waktu untuk berdoa bagi bangsa-bangsa? Kalau kita ini berdoa untuk bangsa-bangsa, kurang pekerjaan dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya punya pendapat yang berbeda. Hati Yesus itu adalah hati yang tertuju kepada bangsa-bangsa. Hati Yesus itu adalah berbelas kasihan kepada bangsa-bangsa. Karena nanti Bapak Ibu Saudara sekalian, di surga itu nanti harus terwakili semua bangsa yang ada di bumi ini menghadap Tuhan di surga. Dan mereka akan memuji Yesus sebagai Raja di atas tahtanya. Nah, maka kalau sebelum bangsa-bangsa di dunia ini mendengar Injil dan mereka tidak diselamatkan oleh Tuhan, maka nanti tidak terwakili di dalam
surga. Maka Tuhan sekarang ini peduli dengan bangsa-bangsa, karena masih banyak suku-suku bangsa yang belum diselamatkan. Nah, jika bangsa dan suku-suku bangsa tidak percaya, berarti tidak ada yang diselamatkan. Padahal Alkitab dinyatakan bahwa mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk misi bagi bangsa-bangsa ini. Minimal kita ini mendoakan para misionaris untuk suku-suku bangsa. Mungkin kita berdoa untuk suku-suku yang saat ini belum mendengar Injil. Mungkin yayasan yang peduli dengan pemberitaan Injil kepada suku-suku bangsa. Mungkin gereja-gereja yang peduli dengan suku-suku bangsa yang belum mendengar Injil. Mungkin kita berdoa supaya terjadi gerakan penginjilan untuk suku-suku yang terabaikan. Atau mungkin kita minta berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membuka pintu gerbang suku-suku terabaikan itu. Atau mungkin kita berdoa supaya Tuhan melepaskan kuasa iblis yang saat ini sedang mengikat orang-orang atau suku-suku terabaikan. Kita berdoa untuk tradisinya, kebiasaannya, supaya Tuhan lepaskan, supaya Tuhan buka jalan untuk apa? Untuk para pemberita Injil, orang-orang percaya. Atau mungkin kita berdoa untuk orang-orang yang terbeban, ya, mungkin memberikan dana supaya misionaris bisa memberitakan Injil. Atau kita ini berdoa untuk orang yang sudah percaya, kemudian mereka pergi ke sesukunya dan memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kesimpulan untuk doa ini. Doa tidak hanya sebatas kita ini minta tolong kepada Tuhan, minta Tuhan tolong ini, tolong itu. Tetapi berdoa adalah salah satu sikap hati, sikap rohani kita, yaitu mempersilahkan Roh Kudus untuk menyertai kita. Dan melalui kesetiaan kita berdoa, maka Roh Kudus memulihkan hidup kita. Amin. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk pemberitaan firman hari ini. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, jikalau kekuatan yang baru senantiasa Tuhan berikan untuk kami, senantiasa Engkau berikan setiap janji-janji-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu yang boleh menuntun setiap hidup kami, untuk kami menjalani hari-hari yang luar biasa bersama dengan Engkau. Kami rindu Tuhan, Engkau boleh terus bekerja, menjamah setiap kami, dimanapun kami berada dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.